Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Dedemit. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya akun Twitter yang bernama @nyetopcovid19. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Villa Maut Tretes. Untuk kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silahkan kunjungi link yang akan saya cantumkan di deskripsi. Dan seperti apa kisahnya, langsung saja kita menuju ke ceritanya. Aku rasa kalian sudah banyak yang paham apabila disebutkan kata tretes. Pasti yang muncul dalam benak adalah tempat mantap-mantap dengan villa yang murah dan gadis-gadis lokal maupun import. Tapi kali ini saya tekankan adalah pengalaman mistis yang saya alami. Hari itu hari Kamis, dan sudah menjelang maghrib waktu itu. Aku mempersiapkan sepatu futsalku karena ada jadwal latihan jam 8. Tiba-tiba HP-ku berdering. Aku lihat ternyata dari bos tim futsalku, Dharma namanya. "Halo Van, datang latihan kan hari ini?" tanyanya. "Iya bos, hadir," jawabku. Lalu ia menjawab, "Oke deh sip," sambil menutup teleponnya. Bingung juga sih kenapa kok tumben banget ini orang nanyain hadir atau enggak. Biasanya dia nelpon cuma ngingetin jangan lupa bawa duit, karena emang aku sebagai bendahara tim. Singkat cerita, setelah latihan selesai, para pemain pun pulang. Tinggallah kami berempat. Aku, Dharma, Yuse, dan Amin. Kami berempat ngobrol tentang latihan malam ini dengan segala evaluasinya. Sedang asik ngobrol, Dharma tiba-tiba nyeletuk, "Hei bro, besok sampai Minggu kalian repot nggak?" Nggak ada jadwal ngajar," kata Yuse. "Aku free, leleku sudah panen, jadi kolam masih disterilkan," kata Amin. "Aku nggak ada jadwal tugas wasit kok," kataku. Lalu Dharma bilang, "Yuk kita refreshing jalan-jalan, aku yang bayarin deh." Ia bersemangat sekali nampaknya, dan kami bertiga tak ada yang menolak. Namun aku bilang, aku nggak tahu mau alasan apa ke orang tuaku. Aku terlahir di keluarga yang agamis, jadi agak ngeri aja kalau berbohong demi senang-senang. Lalu Dharma pun menyahuti, "Gampang, besok aku yang izinin ke orang tuamu." "Oke bro," jawabku. Dan kami pun pulang ke rumah masing-masing dengan suasana hati yang riang gembira, karena besok akan pergi jalan-jalan gratis. Keesokan harinya, Dharma datang dengan mobilnya. Orang tuaku tahu bahwa Dharma ini bukan orang sembarangan. Dia bekerja di salah satu BUMN, dan secara fisik pun dia good looking. Dharma masuk ke ruang tamu rumahku, dan entah apa yang diobrolkan bersama ibuku. Tiba-tiba ibuku yang sedang di ruang tamu menemui Dharma bilang padaku, "Ayo cepetan berangkat, kasihan Dharma nungguin kamu lama sekali mandinya." "Iya, ini mau pakai baju dulu," jawabku. Akhirnya aku pun berangkat menuju rumah Yuse dan Amin. Setelah formasi kami lengkap, kami pun berangkat. Dan aku masih tak tahu kemana Dharma membawa kami. Setelah sampai di perbatasan Kediri dan Jombang, kami pun singgah di pom bensin untuk buang air kecil. Setelah selesai kami pun melanjutkan perjalanan. Amin menanyakan, "Kemana sih tujuan kita ini?" Dharma menjawab, "Mencoba ilmu naik tretes." Aku dan Amin saling pandang tak paham apa yang dikatakan Dharma. Karena aku dan Amin memang tidak tahu tretes itu tempat apa dan bagaimana. Dan Yuse pun senyum-senyum seolah ada yang disembunyikan. Aku cuek aja, yang penting gratis, pikirku kala itu. Kami lanjut ngobrol terus di dalam mobil. Dari obrolan itu, aku baru mengetahui kalau Dharma mempunyai semacam isian dalam dirinya, dan juga susuk untuk menguatkan kakinya, yang memang banyak dipakai pemain-pemain sepak bola atau futsal kala itu. Hari mulai gelap, perjalanan masih kurang lebih 2-3 jam lagi untuk sampai di Pasuruan. Karena sudah jam makan malam, kami pun singgah di sebuah depot kecil dengan menu sate dan gulai kambing. Dharma menyuruh kami masuk dan memesan duluan.
karena dia mau ke toilet WC umum yang ada di seberang depot dulu. Namun keanehan terjadi. Saat kami masuk, pembeli di depot itu banyak. Sekitar 5 orang, tapi tak ada satupun yang berbicara. Dan wajah mereka pucat. Kami bertiga duduk dan sibuk dengan HP masing-masing, karena pacar kami pasti rewel kalau sampai tahu kami sedang jalan-jalan. Sampai kami tak memperhatikan lagi pembeli-pembeli lain. Lalu Yuse bilang pada pelayannya, "Mbak, gulai 4 ya." Mbak pelayannya hanya mengangguk pelan. Setelah aku berhasil meredam kemarahan pacarku, aku pun berencana hendak melihat pembeli lain ini makan dengan menu apa. Namun betapa terkejutnya aku, ternyata depot itu sudah sepi. Tak nampak lagi pembeli lain selain kami. Tiba-tiba hawa dingin menjalar di tubuhku. Bulu kuduku berdiri pertanda ada yang tak beres dengan depot ini. Gumamku dalam hati. Tiba-tiba Dharma datang dan membatalkan pesanan makanan kami. "Mbak, gulainya nggak jadi aja." Sambil tangannya mengisyaratkan mengajak kami keluar. Aku bertanya pada Dharma, "Kenapa nggak jadi?" Namun dia tak menjawab. Wajahnya menunjukkan keseriusan. Kami masuk mobil dan pergi dari depot itu. Suasana mencekam di dalam mobil karena semua diam. Tiba-tiba Dharma bilang, "Warung itu nggak beres, banyak demitnya." Yuse juga menyahuti, "Pantesan pembelinya pucat semua mukanya." Amin pun yang sedari tadi diam menyahuti, "Warung gulai tadi baunya darah." Jadi sedari tadi mereka main HP itu sambil melirik kondisi warung. Cuma aku yang beneran main HP. Tidak berapa lama Dharma pun membelokkan mobil ke warung soto yang cukup ramai pembelinya. Aku selesai makan duluan, dan mereka bertiga masih makan. Aku pun berbincang dengan pembeli yang duduk di dekatku yang sudah selesai makan juga. Seorang bapak-bapak bersama istri dan 1 anaknya. Nampaknya penduduk sekitar sini. Aku pun berbasa-basi bertanya, "Apakah masih jauh pom bensin dari sini?" Bapak itu menjawab, "Dekat mas, sekitar 3 km dari sini." "Masnya dari mana?" Lalu aku menjawab, "Dari Kediri pak. Tadi sempat singgah di warung gulai situ tapi nggak jadi." "Loh, warung gulai yang mana? Apa yang di dekat pohon angsana itu mas? Yang di seberang WC umum itu?" Aku menjawab, "Iya pak, emangnya kenapa kok bapak kayaknya kaget gitu?" Bapaknya menjawab lagi, "Warung itu sudah lama nggak ada mas. Udah lama tutup sejak kejadian itu." Aku penasaran dan kembali bertanya, "Kejadian apa pak?" Bapak itu menjawab lagi, "Dulu warung itu ramai mas, sebelum malam naas itu terjadi." Jadi gini ceritanya. Malam itu warung ramai seperti biasanya. Namun tiba-tiba sebuah truk dengan kecepatan tinggi menabrak warung itu hingga membuat semua yang di dalam warung tewas termasuk penjual gulai itu. Sejak saat itu banyak kejadian seperti yang Mas alami. "Wah, untung saja tadi nggak jadi makan di situ," ucap Yuse yang tiba-tiba menyahuti. Lalu kami pun berpamitan dan kami meneruskan perjalanan. Sampailah kami di Pasuruan dan memasuki daerah Tretes. Seperti biasa, banyak orang-orang yang menjajakan villa dengan logatnya yang khas. "Villa, villa, villa." Lalu tiba-tiba ada seorang bapak-bapak menaiki sepeda motor Mega Pro dengan penutup kepala mendekati mobil kami, yang masih saja melaju pelan karena jalannya yang berbelok-belok. Setelah berhasil mendekati Dharma di depan, bapak itu bertanya, "Cari villa mas?" Dharma pun menjawab dengan anggukan kepala, dan bapak itu menjawab lagi, "Ikuti saya." Kami pun mengikuti bapak itu. Sampailah kami di sebuah villa yang bangunannya bagus, namun ternyata sudah penuh kata pemiliknya. Lanjut ke villa kedua yang kami datangi, kata pengelola penuh juga. Akhirnya sampailah kami ke villa ketiga. Tanpa bertanya kepada siapapun seperti 2 villa sebelumnya, bapak ini membawa kami ke sebuah villa yang bentuknya kuno, namun view di depan villa sangat bagus. Entah apa nama villa itu dan di jalan apa aku juga tidak bisa lagi mengingatnya. Yang pasti di depan villa itu ada 2 pohon cemara, yang waktu itu belum begitu tinggi.
Bapak itu langsung membuka pintu dan menyuruh kami parkir mobil di halaman villa. Bapak itu masuk dan tak lama kemudian keluar lagi, lalu menyerahkan kunci kepada Dharma. Nampak ia berbincang-bincang entah apa isi dari pembicaraan tersebut. Yang pasti kami pun naik mobil lagi dan mengikuti bapak itu. Tak lama kemudian bapak itu masuk ke sebuah gang dan kami pun mengikutinya. Setelah parkir kami diajaknya masuk, dan disitulah aku baru paham maksud mereka mengajakku ke sini. Ternyata Dharma dan Yuse mau mencicipi cinta satu malam bersama kupu-kupu malam yang tersedia di dalam ruangan di balik kaca yang mirip ikan di dalam akuarium. Kami menyusuri gang. Setelah sampai di sebuah ruangan, kami masuk dan melihat para gadis-gadis di dalam ruangan kaca dengan berbagai macam usia di situ. Lalu Dharma bilang ke bapak itu, yang baju merah. Lalu Yuse pun tak kalah sigap, dia bilang, "Aku mau yang baju hitam." Aku dan Amin hanya tertawa. Dharma bertanya kepadaku, "Gimana? Ada yang cocok nggak?" Aku menjawab, "Aku nggak mau, udah kalian aja." "Oke," jawab Dharma. Amin pun sama, ia tak mau. Setelah deal, kami membawa dua gadis itu ke dalam mobil untuk dibawa ke villa yang sudah Dharma sewa tadi. Kami pun ngobrol santai dengan gadis-gadis pejuang rupiah itu. Dari obrolan kami diketahui ternyata mereka berdua berasal dari ibu kota provinsi Jawa Barat. Setelah sampai di villa, kami pun masuk. Selangkah memasuki villa terasa aura yang berbeda. Bau debu bercampur dengan bau entah apa, yang pasti baunya aneh seperti benda lama yang tersimpan. Ada 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 pintu belakang yang entah ruangan apa. Selanjutnya, dari posisi letak barang-barang pun ada keanehan. Ada sebuah kursi goyang di tengah-tengah ruangan menghadap ke kamar mandi. Di ruang tamu ada sofa panjang, di belakangnya ada jendela kaca besar dengan gorden warna coklat muda yang mungkin karena terlalu lama jadi terlihat usang dan berdebu, dan sebuah TV tabung. Kami berenam ngobrol sejenak di ruang tamu. Lalu tiba-tiba ada suara aneh yang asalnya dari jendela kaca yang berada di belakang kami. Suara seperti sebuah paku yang ditempelkan ke kaca lalu digerakkan. Srek, srek. Kami semua saling pandang dan aku memutuskan untuk melihat apa yang terjadi di luar. Sesampainya di luar tak ada apapun di kaca besar itu. Aku pun masuk kembali ke villa dan rupanya Dharma dan Yuse sudah masuk bersama gadis masing-masing di kamar yang berada di dekat kursi goyang. Aku pun duduk di sofa bersama Amin dan menyalakan TV. Hanya untuk mencairkan suasana, namun entah mengapa perhatianku tertuju ke kursi goyang itu. Kami berdua ngobrol santai tak menghiraukan lagi Dharma dan Yuse yang sedang mantap-mantap di kamar itu, lalu aku merasa ingin pipis. Aku pun pipis di situ sambil menghadap bercak itu. Pintu kamar mandi sengaja tak kututup karena tak mungkin ada yang mengintip pikirku. Entah halusinasi atau kenapa, bercak yang tadinya berwarna merah kehitaman kini berwarna merah segar seperti darah, dan bau anyir pun tercium. Aku segera menyelesaikan pipisku dan berbalik badan keluar kamar mandi. Namun ternyata pintu kamar mandi yang sejak kami datang tadi terbuka, kini hampir tertutup dan hanya menyisakan 1 jari. Aku pun membuka pintu itu dan lari menuju ruang tamu bersama Amin. Dia mengejekku pengecut. "Gitu aja takut," ucapnya sambil terkekeh. Aku hanya diam dan menyalakan rokokku. Tak lama kemudian terdengar suara seperti benda yang menabrak pintu. Brak, dan asalnya dari kamar yang digunakan Dharma untuk mantap-mantap. Aku dan Amin saling pandang seakan-akan menanyakan, "Ada apa?" Lalu Amin berkata, "Ah, mungkin Dharma dapat cewek yang ganas." Aku hanya mengangguk namun masih penasaran apa yang terjadi. Berselang beberapa menit terdengar lagi suara itu. Brak. Dan diikuti suara teriakan Dharma. "Jangan! Jangan! Bukan! Ah!" Suaranya terputus seperti ada yang sedang membungkamnya. Kami berdua pun lari menghampiri kamar Dharma dan mengetuknya sambil bertanya apa yang terjadi. Lalu pintu pun dibuka dan Dharma pun muncul dari balik pintu
masih dalam kondisi telanjang bulat dan dengan titik yang sedang on fire. "Kenapa, Cok?" tanyanya pada Amin. Belum sempat Amin menjawab, tiba-tiba pintu kamar mandi tertutup. Padahal tak ada siapapun di kamar mandi itu. Kami bertiga kebingungan, namun Dharma menutup kembali pintunya dan menyuruh kami untuk pergi. "Sana-sana, jangan ganggu." Kami berdua pun berjalan ke arah ruang tamu sambil garu-garu kepala, kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Belum sempat aku duduk, aku kepikiran dengan Yuse. Jangan-jangan sumber suara tadi sebenarnya dari kamar Yuse. Aku berbalik badan dan kembali menuju kamar Yuse yang berada bersebelahan dengan kamar Dharma. Aku mengetuk pintunya dan menanyakan kondisinya. Tak ada jawaban. Aku menempelkan telingaku ke pintu kamar Yuse, dan yang terdengar adalah suara langkah kaki yang mendekat perlahan. Aku menunggu. Ternyata gadis yang bersama Yuse membukanya. "Masih belum selesai, Mas," katanya. Aku pun kembali ke sofa itu dan merebahkan diri. Masih sangat penasaran dengan apa yang terjadi dengan rumah ini. Sambil merebahkan diri di sofa, aku memandangi langit-langit ruangan tamu itu. Tidak berapa lama, terlihat sosok bayangan sedang lewat di luar jendela. Aku pun duduk dan melihat bayangan itu bergerak ke arah pintu villa. Aku lalu berdiri, lalu Amin menarik tanganku untuk duduk kembali. Seakan-akan dia tahu apa yang aku lihat, padahal dia sedang main HP. "Biarin, cuekin aja," katanya. Aku pun semakin penasaran. Kulihat jam di atas TV menunjukkan jam 2. Itu tandanya sudah hampir 2 jam mereka ada di dalam kamar itu, menikmati malam ini dengan gadis-gadis itu. Betapa terkejutnya aku. Tiba-tiba sayup-sayup terdengar suara, "Tolong! Tolong! Tolong!" Amin mematikan TV agar suara itu jelas. Dan benar saja suara itu muncul dari kamar Yuse. Kami berlari dan mendorong pintu itu, dan ternyata memang tak dikunci. Betapa terkejutnya kami. Di hadapan kami berdua, Yuse sedang dicekik oleh gadisnya. Mereka masih dalam kondisi telanjang. Tangan Yuse mengisyaratkan memanggil kami berdua. Dan tidak lama kemudian, si gadis melihat kami dengan tatapan yang aneh. Matanya merah dan rambutnya acak-acakan. Kami berlari masuk dan menarik gadis itu menjauhi Yuse, yang sudah hampir kehabisan nafas karena dicekik. Ia memberontak berusaha melepaskan dirinya dari kami berdua yang memeganginya. Rupanya gadis ini kesurupan. Tidak lama kemudian Dharma keluar dari kamarnya dan dia masuk dan mendekati gadis ini yang sedang kami pegang. Dia komat-kamit membaca sesuatu dan langsung menekan ibu jari kaki gadis ini. Sesaat kemudian, gadis ini mulai agak tenang, dia tidak lagi bergerak, seperti sedang tidur. Lalu tiba-tiba dia tertawa seperti tawa seorang wanita, melengking dan matanya melotot. Rupanya belum 100% keluar sosok yang merasuki gadis ini. Dia berkata, "Kalian semua siapa? Kenapa masuk istanaku? Apa kalian tidak kasihan denganku? Kalian yang membunuh suamiku kan?" katanya. Dharma menjawab, "Aku pemuda dari Kediri. Mau berbagi rezeki dengan mbak-mbak ini. Kamu siapa?" "Namaku Pitaloka. Aku sudah ratusan tahun tinggal di sini. Ini wilayahku. Tak ada yang boleh menggunakannya. Kalau tidak, akan kubunuh temanmu." Sambil menunjuk Yuse, Dharma menjawab, "Kami cuma sebentar, numpang istirahat." Lalu Pitaloka menjawab, "Siapa laki-laki besar di belakangmu itu? Pasti dia orang jahat." Sambil menunjuk di belakang Dharma, "Dia penjagaku. Dia yang akan membunuhmu kalau kamu tidak keluar dari tubuh gadis ini sekarang." Dharma menekan ibu jari gadis itu dan gadis itu berteriak, "Awas kalian!" Lalu gadis itu tenang, pingsan. Kami membaringkan tubuhnya di kasur. Kondisi Yuse sudah membaik, dan gadis yang bersama Dharma tadi memakaikan pakaian gadis yang kesurupan itu. Kami bertiga keluar kamar dan mengobrol tentang kejadian ini di ruang tamu. Dua gadis itu masih di dalam kamar. Lalu tiba-tiba pintu villa diketuk oleh seseorang. Tok, tok, tok. "Mas, buka pintunya, Mas." Dan ternyata bapak yang mencarikan villa yang datang. Dia masuk dan duduk di sofa bersama kami.
Entah mengapa dia terengah-engah seperti seseorang yang barusan jogging. Lalu dia menanyakan, "Apakah ada hal aneh?" "Iya Pak, gadis yang bersama Yuse tadi kesurupan. Tapi syukurlah semua bisa dikendalikan," kata Dharma. "Untunglah tidak terjadi hal-hal yang lebih berbahaya. Saya minta maaf Mas, saya yang salah. Harusnya villa ini tidak boleh disewakan," kata bapak villa itu. "Gini Mas, villa ini merupakan villa warisan turun-temurun dari nenek saya. Saya yang sekarang mengelolanya," lanjut bapak villa itu. Ketika masih dikelola nenek, villa ini dulunya ramai pengunjung Mas, karena sejuk dan view-nya bagus. Namun semua berubah sejak kejadian maut di sini kala itu. Begini ceritanya. Malam itu hujan tak kunjung henti. Lalu ada sepasang laki-laki dan perempuan datang untuk berteduh di teras rumah. Sedangkan di dalam villa ini ada yang menyewa 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Mereka mabuk-mabukan dan pesta seks di villa ini. Lalu salah seorang dari laki-laki itu punya niat jahat untuk memperkosa si wanita yang berteduh tadi. Akhirnya si laki-laki dipukuli sampai tewas di kamar mandi. Kepalanya dibenturkan ke keran dan meninggal. Lalu mayatnya dimasukkan ke bathtub. Bekas darahnya sampai sekarang tidak bisa hilang. Sedangkan si wanita diikat di kursi goyang menghadap ke kamar mandi dan diperkosa ramai-ramai. Dan akhirnya tewas dengan cara dibenamkan ke dalam bathtub yang penuh air. Dulu sebelum kejadian maut itu, kursi goyang itu berada di dekat sofa. Namun sejak kejadian itu, ketika saya pindahkan kursinya ke dekat sofa, besoknya kursi itu sudah berada di depan kamar mandi lagi. Sejak saat itulah villa ini sepi pengunjung, karena semua pengunjung pasti diganggu oleh penampakan hantu wanita dan pria itu. Cerita dari bapak villa itu. "Ya sudah Pak, semuanya sudah terjadi. Kami bersyukur tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada kami," ucap Dharma. "Iya Mas, sudah beberapa dukun yang saya panggil ke sini. Namun semuanya tak sanggup melawan. Kayaknya Mas punya bodyguard yang lebih sakti, jadi bisa melawan dan sanggup menyelamatkan temannya," kata bapak villa sambil menunjuk Yuse. Yuse pun cuma meringis mengingat dia hampir mati di tangan gadis itu, dalam keadaan telanjang bulat tanpa sehelai benang pun. Kami terus ngobrol bersama bapak pemilik villa itu, menceritakan kejadian-kejadian yang dialami tamu villa ini sebelum kami. Sementara Dharma mengantar 2 gadis itu pulang ke rumah bosnya. Kami pun lanjut ngobrol sampai terdengar azan subuh. Lalu setelah subuh, kami semua pamit untuk melanjutkan perjalanan kami liburan. Beberapa tahun kemudian, terdengar bahwa berita kembali terjadi pembunuhan di villa itu. Oke teman-teman, ceritanya selesai sampai di sini. Bagaimana menurut kalian? Tuliskan di kolom komentar. Dan nantikan kisah-kisah horor selanjutnya tetap di channel Kisah Dedemit.